Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Putri Febrianti dan saya sendiri Nurul Fitri dan Mahdia Fatina Sania. Baiklah, kami akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Demokrasi Teori dan Praktik. Baiklah, saya akan membacakan materi yang akan dibahas, yaitu A. Demokrasi di Indonesia, B. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi, C. Parameter tatanan kehidupan demokrasi, dan D. Pemilu dan partai politik dalam sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya tanggal 17 Agustus 1945. Dalam hal itu, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada tanggal 1956, diadakan pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Demokrasi ini yaitu demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan di Indonesia digunakan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Hal ini bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terang untuk mengatur negara dan pemerintahannya. Setiap negara memilih sendiri pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Begitupun Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang dipercaya dapat mengatur segala urusan negara. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sejak 1959 sampai sekarang adalah sistem pemerintahan presidensil. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mahdia Fatina Sania. Baiklah, saya akan lanjut membacakan materi yang berjudul Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain: 1. Negara hukum. Negara hukum, Rechtsstaat atau the rule of law, adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep Rechtsstaat dan the rule of law. Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan terhadap HAM. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan 4. Adanya peradilan administrasi. Adapun the rule of law didirikan oleh adanya 1. Supremasi aturan-aturan hukum, 2. Kesamaan kedudukan di depan hukum, dan 3. Jaminan perlindungan HAM. Selanjutnya 2. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Kemudian 3. Aliansi kelompok strategis. Kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri Febrianti. Saya akan melanjutkan isi materi dari parameter tatanan kehidupan demokrasi. Yang pertama, hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. Yang kedua, pengakuan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, dan jaminan terhadap HAM. Yang ketiga, kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Yang keempat, kebebasan first dan first yang bertanggung jawab. Yang kelima, pengakuan terhadap hak minoritas. Yang keenam, pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. Yang ketujuh, sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Yang kedelapan, keseimbangan dan keharmonisan. Yang kesembilan, tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan. Yang kesepuluh, lembaga peradilan yang independen. Selanjutnya, materi dari pemilu dan partai politik dalam sistem demokrasi. Yang pertama ada umum, pemilu. Pemilihan umum, pemilu, merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur, serta kompetensi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum, rakyat yang memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen
dan dalam struktur pemerintahan. Yang kedua, partai politik. Partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik. Melalui partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda pada setiap negara. Ada sistem satu partai, one-party system, sistem dui partai, two-party system, dan banyak partai, multi-party system. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.